Halo, selamat sore teman pajak semua. Semoga kabarnya baik ya semuanya. Baik, untuk video kali ini saya akan memberikan template, bisa dibilang seperti itu, untuk penggunaan skema impor tahun 2024, di mana skema impornya ini baru teman-teman ya. Baru teman-teman. Jadi kita itu akan menggunakan skema impor PPh satu untuk tahun 2024, di mana kita menggunakan skema impor ini untuk perhitungan A1 tahunan yang baru, Bupot A1 tahunan gitu lebih tepatnya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas detail buat teman-teman yang sudah menggunakan tabel hitung dari channel teman pajak gitu ya. Jadi, skema impor ini mohon maaf hanya bisa digunakan oleh mereka atau teman-teman yang sudah menggunakan PPh satu perhitungan TER gitu ya, dengan tabel hitung atau format hitungan dari channel Telegram-nya kita gitu, yang di-download dari channel Telegram teman pajak. Di luar dari itu mohon maaf sekali, ini tidak bisa digunakan teman-teman ya, karena rumusnya itu, sudah istilahnya dihubungkan, di-link-kan ke sheet-sheet yang berada di tabel hitung teman-teman. Oke, jadi gini kurang lebih tampilannya skema impor. Kita bahas satu persatu gitu ya. Di skema impor PPh satu untuk Bupot tahunan A1 itu berbeda dengan skema impor tahunan untuk tahun sebelum kita menggunakan TER. Oke? Jadi ada sedikit perbedaan, di mana perbedaan itu ada di sebelah sini teman-teman ya, yang saya notice. Yang saya notice itu ada di sini gitu. Dan perbedaan posisi kolomnya aja, selebihnya sama gitu. Selebihnya sama di mana kita memasukkan penghasilan neto tahunan, sorry, penghasilan bruto, kemudian tunjangan dan lain-lain selama setahun pajak, baik itu yang bekerja selama 1 bulan, 2 bulan, atau full 1 tahun untuk 2024 ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit gitu ya untuk teman-teman yang sudah menggunakan tabel hitung dari channel teman pajak, sheet skema A1 ini belum ada teman-teman ya. Nanti apa namanya, di akhir video gitu teman-teman ya, nanti saya akan infokan di mana teman-teman bisa download dan bagaimana cara menggunakannya supaya skema impor ini bisa digunakan di semua tabel hitung teman-teman, karena otomatis berbeda nama filenya ya. Ya, bisa teman-teman ganti nama menjadi apapun gitu ya, tabel hitung kah gitu atau PPh satu kah, yang jelas nama file Excel-nya pasti berbeda, tidak akan sama dengan apa yang saya pakai. Tapi skema impor ini akan tetap bisa digunakan, teman-teman. Ya, tadi saya mencoba membuat gitu ya, karena ada kepentingan untuk ngebuat video berikutnya untuk edukasi gitu ya, karena kita juga sama-sama belajar untuk pembuatan A1 ini buat pelaku pajak gitu ya. Dalam hal ini ada konsultan, ada pegawai pajaknya sendiri, ada karyawan yang dipaksa untuk mengerjakan PPh satu gitu ya, atau yang apa ya, bisa dibilang dia multitasking lah, semuanya dikerjakan oleh satu orang gitu ya. Oke, jadi saya akan jelaskan langsung detailnya. Skema impor ini gitu ya, dengan formula yang seluruhnya itu mengambil gitu ya, yang seluruhnya itu mengambil dari sheet data yang ada di apa namanya, yang ada di dalam sheet ini gitu ya. Jadi nanti kita akan berubah gitu formatnya. Oke. Nah, informasi yang diambil dari skema ini, ya mohon maaf sekali buat teman-teman yang belum atau tidak menggunakan tabel hitung PPh satu dari teman pajak, maka tidak akan bisa menggunakan skema impor ini, template-nya. Jadi, ini dipakai atau bisa digunakan, bisa meng-cover sekaligus upload misalnya sampai 1.000 baris otomatis bisa gitu, tinggal disesuaikan aja jumlah barisnya. Di sini untuk contoh yang ada di sini, ini jumlah karyawannya hanya 32 orang, ya, hanya 32 orang. Nah, saya akan menjelaskan prosesnya dari pengisian data bisa dibilang ya, teman-teman. Oke, nah di sini bisa dilihat teman-teman kosong atau error semuanya ketika jumlah baris ini tidak ada, ya. Karena acuan dari skema impor ini melihat data dari row yang berada di dalam sheet hitungan Desember
secara default sheet ini tertutup gitu ya, karena kita belum menggunakan. Tapi kita bisa sekarang mengaktifkan gitu ya untuk sheet hitungan Desember karena kita akan membutuhkan ini ya, kita akan membutuhkan ini sebagai data apa sih namanya? Sebagai data hitungan terakhir masa Desember dan di sini kita bisa melihat gitu ya contohnya gitu, contohnya untuk perhitungan nanti di Desember. Di sini pertanyaan banyak muncul, bagaimana perhitungan PPh 21 untuk masa pajak terakhir yaitu Desember. Saya akan buat video berikutnya lebih detail di luar dari skema impor ini. Tapi untuk video kali ini saya hanya menjelaskan fungsi dari skema impor ini untuk mempermudah teman-teman pajak yang sudah menggunakan tabel hitung ini supaya tidak manual menginput A1-nya. Kalau karyawannya cuma 10, oke. Kalau karyawannya lebih dari 50, itu akan cukup membutuhkan waktu dan belum juga ada kekeliruan dalam arti di sini human error, penginputannya kurang 0 misalnya atau digitnya kurang yang harusnya 7 cuma 6 gitu digitnya ya. Jadi akan mengurangi dan akan membantu pekerjaan teman pajak seluruhnya gitu ya menjadi lebih efektif lah ya, bisa dibilang efisien secara waktu dan kita punya free time lebih akhirnya untuk ngelakuin hal lain. Nah, saya pengen ngasih tahu di mana ketika misalnya di sini kan ada beberapa kolom ya, teman-teman nanti bisa review sendiri kolom-kolom ini gitu ya. Dan di sini saya kasih warna kuning karena di sini NPWP-nya otomatis berbeda seluruhnya ya. Berbeda tidak akan sama karena NPWP pengurus pasti berbeda. Oke. Nah, di sini kita akan isi data sejumlah gitu ya, jumlah karyawan yang ada. Otomatis sesuaikan dengan jumlah yang ada di sheet hitungan Desember atau sheet data gaji. Kalau karyawan kalian ada 500 ya isikan sampai dengan baris ke 500. Nah, yang saya ingin jelaskan teman-teman semua adalah formula di sini inputannya adalah terbatas gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman batasnya itu menggunakan atau barisnya lebih dari 500, teman-teman ini hanya perlu mengganti angka di sini. Di bagian lookup-nya jumlah tabel array-nya itu di jumlah atau diganti menjadi jumlah yang sesuai dengan data karyawan yang ada di tabel hitung teman pajak semua gitu ya. Dalam hal ini karena di sini hanya 32 karyawan, saya memasukkan di sini mengcover 42 baris gitu ya. Dari sheet yang ada di masing-masing ini gitu. Karena ada beberapa informasi yang ya nanti tahun 2025 tabel hitung ini akan direvisi atau diupdate untuk kebutuhan cover skema impor biar jadi satu tempat lookup. Jadi data lookupnya itu tidak mencar-mencar dan menjadi satu tempat. Misalnya saya tempatkan seluruhnya hanya ada di sini. Jadi informasi di sheet hitungan Desember ini akan diperlebar gitu kolomnya. Kolomnya akan saya tambahin supaya lebih banyak gitu dan mencakup informasi yang dibutuhkan untuk tabel skema impor di sini. Jadi untuk saat ini karena ya dibuat secara instan bisa dibilang saya hanya menyesuaikan saja, saya harus lookup kemana, saya harus ambil data dari sheet yang mana gitu ya. Oke, jadi nanti kenapa ini skema impor sheet-nya ada di situ Pak? Gitu, kenapa bisa gitu, sedangkan di tabel hitung saya tidak ada. Betul, karena skema impor ini baru saya buat gitu di video ini. Jadi sebelum saya buat video ini, saya udah buat skema impornya dulu dan menyesuaikan. Kemudian saya ngetes formulanya sudah sesuai atau belum gitu ya. Dan di sini teman-teman ketika datanya sudah ditarik dan diisi seluruhnya, itu datanya muncul semua. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita akan bahas dari satu kolom per masing-masing gitu ya ke kanan gitu, tapi tidak seluruhnya karena konsepnya kurang lebih atau konteksnya sama. Yang perlu ada action dari kita gitu sebagai penginput data bisa dibilang ya buat teman pajak yang melakukan input data gitu sebelum memasukkan ke skema impor dan masuk ke portal DJP online gitu untuk PPh 21. Nah, di sini teman-teman perhatikan formulanya jika gitu ya, jika D3 gitu, D3 itu yang sebelah sini, jika D3 ini tidak sama dengan 0 gitu, maka dia akan mengisi NPWP. Maksudnya gini, kalau misalnya dia 0, dia akan ngisi NIK. Oke? Jika dia kosong gitu ya, jika dia kosong sebelah sini itu akan otomatis berubah menjadi NIK. Oke? Kalau misalnya dia ada ya datanya atau berisi dari lookup yang dilakukan oleh formula di skema impor ini, maka
dia akan merubah statusnya atau menyatakan di sini ber-NPWP. Nah, gimana kalau misalnya dia punya punya KTP saja, Pak, gitu, atau hanya NIK saja? Ketika di lookup ya, ketika di lookup dan dia punya ketika di lookup gitu ya, ketika di lookup dan di sini tidak ada atau tidak memunculkan data NPWP, teman-teman cukup hapus gitu ya, karena nanti lookupnya ini akan mengambil informasi NIK gitu. NIK-nya ini juga mengambil dari sheet informasi di sheet data gaji. Otomatis jika teman pajak semua menggunakan template yang sama gitu ya, otomatis informasi di data gaji ini lengkap gitu ya. Dalam arti apa namanya, untuk nama, kemudian, jabatan, NPWP, berisi atau tidak, NIK-nya, alamat lengkap, kapan dia bekerja, kapan dia resign gitu ya, jumlah akumulasi bekerja, kemudian, di sini ya, kemarin kita pakai format, female sama male gitu ya, sedangkan di skema impor A1 di sini berubah menjadi laki-laki dan perempuan, L sama P, kalau nggak salah ya, sebelah mana nih? L dan P gitu ya. Mungkin di depan kali ya, mungkin ke-skip tadi. Pokoknya itu untuk statusnya ini dia L dan P gitu teman-teman. Oh ini di depan ya. Jenis kelamin di sini berubah menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan di data awal di sini eh, di tabel hitung yang awal di sini formatnya M sama F gitu ya, female dan male. Teman-teman tinggal replace aja gitu ya. F gitu ya menjadi di replace menjadi P gitu kan. Kemudian untuk M diganti menjadi L. Kurang lebih kayak gitu untuk replace ya. Nah, balik lagi ke skema gitu ya. Ada perbedaan untuk di sini action yang harus dilakukan oleh teman-teman sebagai penginput data. Saya ulangi lagi ya. Ketika data karyawannya ini tidak memiliki NPWP gitu ya, ketika di lookup atau saat sudah diterapkan skema impor ini dan dia itu tidak memiliki NPWP, harusnya itu di sini gitu ya, jika formulanya jalan, di sini itu semuanya munculnya 0 gitu ya. Di sini munculnya 0. Oke, di sini semua isinya 0. Nah, jika ada angkanya, maka teman pajak hanya perlu menghapus data ininya saja, maka dia akan berubah menjadi NIK. Balik lagi dilihat ya teman-teman, di sini jika ada datanya, dia akan menyebutkan NPWP, maka yang harus dilakukan teman pajak adalah menghapus selnya supaya kosong. Jadi dia akan menyebutkan di kolom sini sebagai NIK. Selebihnya tidak ada action yang perlu dilakukan oleh teman pajak gitu ya untuk skema impor ini. Hanya menambah action lagi di sini penginputan NIK gitu. Oke, penginputan NIK. Nah, saya kurang begitu ngeh gitu ya, tapi di bagian sini gitu ya, PPh 21 di skema impor sebelumnya itu berhenti di sini. Oke. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Ini berhenti di sini di skema impor sebelumnya. Oke. Nah, di sini juga perlu action buat teman-teman ya, jika karyawannya berpindah dari PT1 ke PT2 gitu dan masih bekerja atau masih di apa ya, di cabang yang sama bisa dibilang. Jadi dia hanya berpindah cabang dari PT1 ke PT2 tapi masih di perusahaan atau induk yang sama dan punya PPh 21 bukti potong, teman-teman bisa masukin informasinya di sini. Dan otomatis informasi di sini pun sebenarnya itu harus diinput di sini teman pajak. Ya, di bagian sebelah sini teman pajak ya. Penghasilan neto, di sini saya nggak masukin nih. Harusnya ini menjadi tambahan nih di sini ya. Tapi saya hapus gitu karena nggak seluruhnya karyawan itu berpindah dari PT1 ke PT2 gitu. Di treatment sebagai PT baru ya istilahnya. Jadi si WP ini punya 2 bukti potong nanti yang dilaporkan pada saat lapor SPT tahunannya mereka. Oke. Kurang lebih skema impornya seperti ini tampilannya, jumlah kolomnya lebih sedikit gitu ya, jumlah kolomnya lebih sedikit dan setelah gitu ya, setelah skema impor ini terisi semuanya dan dipastikan sudah tidak ada yang error gitu ya, teman pajak itu tinggal mengcopy dari tanggal gitu ya, dari tanggal sampai dengan ke sebelah kanan ya, sampai dengan ke sebelah kanan sampai ke huruf N gitu ya, di ini dan di copy. Kemudian teman pajak geser ke format asli dari apa sih namanya?
dari DJP Online untuk format asli skema impor A1 gitu. Oke, di sini yang perlu dirubah atau yang diisi adalah jumlah bukti potong yang akan dibuat, kemudian pastekan informasi tadi ke sebelah sini, paste value ya, gitu, karena dia formatnya teks. Oke, kemudian habis itu setelah si skema impor ini sudah dipastikan terinput dan terpaste semua, teman pajak ini rubah di part ininya ya. Kalau misalnya NPWP-nya teman pajak masih ada titik, silahkan di replace gitu ya dengan blank. Kemudian untuk dash-nya juga sama di replace. Kayak gini ya. Oke. Pastikan ya kosong ya teman pajak ya di part ini gitu ya. Kalau kosong nanti dia akan mau di sebelah sini, maksud saya, sorry, di skema impor yang ada di tabel hitung, pastikan di sini kosong supaya part NIK-nya aktif, bukan munculin NPWP. Kalau misalnya si karyawan ini tidak memiliki NPWP. Tapi sebagai catatan ya, ada informasi nanti setelah 1 Juli, sorry bukan 1 Juli, setelah 1 Agustus 2025, teman pajak itu tidak perlu memilih atau menginput NPWP ataupun NIK. Teman pajak bisa input salah satu di dua tempat yang sama. Karena pemadanan NPWP itu sudah selesai estimasinya. Maka 1 Agustus 2025, teman pajak itu cukup menginput salah satu gitu ya, dan di sini keterangannya itu bukan NPWP kalau nggak salah ya, tapi NITKU ya, tulisannya itu NITKU kalau nggak salah seperti ini. Ini untuk NPWP 16 digit, oke? Nanti tapi ya, setelah 1 Agustus atau berlaku mulai dari 1 Agustus 2025. Nah, teman pajak punya pertanyaan pasti, Pak, di tabel hitung saya kan nggak ada nih untuk skema impornya, gimana cara memasangnya gitu ya. Ini kita masuk ke bagian akhir dari video. Saya akan menjelaskan gitu ya, jika teman pajak belum atau tidak ada, saya lampirkan link downloadnya gitu ya, link downloadnya, atau teman pajak bisa masuk ke channel Telegram untuk teman pajaknya, cari di file, kemudian silahkan di-download gitu ya file tersebut ya. Nanti tampilan filenya itu terpisah, namanya itu seperti ini, skema impor A1 gitu. Nah, skema impor A1 ini teman pajak tinggal move gitu ya, move or copy gitu ya, create copy, dimasukkan ke tabel hitung. Oke? Di-move ya, di-move dan copy gitu. Di-move kemudian di-copy ke tabel hitung existing teman pajak semuanya. Oke? Ya. Setelah dipindahkan nanti akan muncul di sini seperti ini. Hanya saja setelah dipindah gitu ya, setelah skema impor ini teman pajak semuanya pindah, nanti teman pajak akan melihat di sini ya, di bagian sini gitu ya. Di bagian sini, di sini ada keterangan nama seperti ini, PPH 21/2024 Sinar Abadi XLS bla 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 bla. Oke? Ini teman pajak cukup hapus. Caranya gimana? Ini deskripsi ini ya, PPH 21 dan seterusnya sampai sini, teman-teman copy. Ini teman-teman copy semua gitu ya. Kemudian masuk ke menu Find and Replace ya. Terus dipaste informasi ini, replace dengan blank. Oke? Nanti formulanya ini akan berjalan gitu. Karena nanti akan seperti ini gitu. Dia akan langsung, jadi dia tidak ada keterangan seperti ini lagi setelah di replace. Jadi teman pajak tinggal menghapus informasi ini saja ya, dihapus. Kalau satu iya gampang, tinggal hapus doang ya. Jadi saran saya adalah di highlight semua kayak gini ya, di highlight semua, kemudian masukin find and replace CTRL F gitu ya. Kemudian di tab replace-nya dimasukin, informasi ini di paste gitu ya. Kemudian replace with-nya ini dikosongkan, terus pencet replace all. Oke, replace all. Jadi skema impor ini bisa dipakai di semua tabel hitung yang sudah teman-teman gunakan gitu ya. Terserah mau ditaruh di sini gitu ya, mau ditaruh di depan, di belakang, terserah. Namanya pun terserah, silahkan disesuaikan. Yang saya garis bawahi adalah setelah skema impor, file template skema impor A1 ini sudah berada gitu ya di dalam sheet tabel hitung di sini, sudah berdiri seperti ini gitu ya. Teman pajak hanya perlu merubah gitu ya
jumlah range array-nya di sini ya. Jumlah lookup array-nya ini harus diubah sesuai dengan jumlah data karyawan yang ada di kolom di sini ya. Ya berapapun jumlahnya gitu ya, teman pajak ini harus rubah supaya formulanya ini menghitung dengan benar gitu. Kalau misalnya di sini saya cuma isi 5 gitu ya misalnya, sebagai contoh ya, di sini saya isi 5 maka setelah 5 baris ke bawah gitu, setelah 5 baris ke bawah dia akan error. Oke, dia akan error. Oke, dia akan error. Oke. Balik lagi, kalau misalnya saya rubah gitu ya, saya rubah menjadi hanya 10 gitu ya misalnya. Maka data ke bawah gitu ya, setelah baris ke 10 pada data sheet yang lain, di sini akan muncul error gitu ya, NA, karena value yang di lookup itu tidak ditemukan. Makanya teman pajak perlu merubah value dari range lookup-nya. Jadi kalau misalnya data karyawannya teman-teman pajak itu ada 200 ya bisa diganti menjadi 250 gitu. Nanti error ini akan hilang dengan sendirinya gitu, teman pajak. Oke. Jadi itu saja untuk untuk penggunaan skema impor, di mana tujuan saya membantu teman pajak semua supaya bisa ya mempermudah pekerjaan pembuatan bukti potong A1 tahunan untuk karyawan yang sudah resign ataupun karyawan yang existing atau masih bekerja. Karena di sini bisa diperhatiin teman pajak ya. Di sini ada dia bekerja mulai bulan apa, kemudian dia resign di bulan apa, otomatis ini tercover teman pajak. Oke. Saya rasa itu saja untuk info atau video kali ini. Saya membagikan skema impor yang mohon maaf sekali khusus hanya untuk pengguna tabel hitung dari template hitungan TER 2024 dari teman pajak channelnya, dari admin gitu ya. Nah, nanti 2025 saya akan update tabel hitungnya supaya skema impor ini muncul langsung dan melekat di tabel gitu ya, dan melekat di tabel hitung sehingga teman pajak yang download nantinya bisa langsung menggunakan gitu ya. Nah, untuk kolomnya juga nanti akan saya sesuaikan untuk lookupnya supaya dia hanya mengambil satu data sheet saja biar nggak mencar-mencar gitu ya. Dan saya juga kasih template di sebelah sini gitu ya, template skema impornya supaya menyatu ya, nggak apa-apa lah filenya jadi agak berat atau agak besar tapi jadi satu tempat supaya memudahkan teman pajak. Jadi informasi penginputan data di sini sudah tercover semuanya dan semuanya tinggal di export gitu ya ke template yang seharusnya digunakan. Dalam hal ini untuk A1 ya kita pakai format A1 tahunan yang disediakan di JP gitu. Jumlahnya karyawan di-update, tahunnya 2024 sudah selesai. Saya rasa sih itu aja. Minta tolong untuk teman-teman pajak yang belum subscribe channel ini, tolong di-subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Dan jangan lupa di-like videonya, ditonton sampai habis. Itu sangat membantu saya untuk tetap ada di channel dan untuk ngejaga channel ini tetap bisa memberikan kontribusi dan memiliki value gitu ya. Nah, buat teman-teman pajak yang belum join channel Telegramnya kita, silahkan cek deskripsi untuk dapetin link channel Telegramnya kita. Ya, jangan lupa join. Di sana kita bisa diskusi apapun terkait tentang pajak ataupun masalah perpajakan yang mungkin dialami oleh teman pajak saat ini. Bisa didiskusikan, mungkin ada teman pajak yang sudah expert, teman pajak yang sedang mengalami hal yang sama, mereka bisa sharing di sana. Kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih.